Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema capital budgeting atau penganggaran modal. Mari kita simak penjelasannya. Definisi capital budgeting dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, capital budgeting adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal, atau seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pembayaran dana di mana periode pengembalian dana melebihi 1 tahun. Yang kedua, sedang menurut Swadana pada tahun 2011, capital budgeting merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal. Maka dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana, tingkat pendapatan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengevaluasian terhadap rencana penanaman modal dan investasi yang mampu menambah nilai perusahaan sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan dalam jangka waktu panjang. Konsep capital budgeting. Menurut Saudana 2011, pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi digunakan untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal yang berbeda-beda antar proyek. Konsep dasar capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal merupakan keputusan investasi pada barang modal yang berjangka panjang. Investasi ini menyangkut investasi pada real asset atau aset berwujud. Langkah-langkah dalam keputusan investasi meliputi: yang pertama, adanya usulan investasi. Yang kedua, biaya dari proyek atau investasi yang diusulkan. Yang ketiga, arus kas yang dihasilkan dari investasi yang diusulkan. Yang keempat, menilai usulan investasi dengan berbagai kriteria penilaian investasi. Yang terakhir, mengevaluasi dari usulan proyek atau investasi yang diterima secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah prinsip dasar proses capital budgeting. Pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan produksi atau melakukan kegiatan komersial sehingga pendapatan marginal produk sesuai dengan biaya marginal. Prinsip ini adalah kerangka penganggaran modal yang berarti bahwa perusahaan harus melakukan investasi tambahan sehingga pengembalian marginal atas investasi sesuai dengan biaya. Biaya marginal dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk mengumpulkan modal tambahan untuk membiayai investasi. Selanjutnya, pentingnya capital budgeting ada 4. Yang pertama adalah anggaran modal diperlukan untuk semua orang. Yang kedua, keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Yang ketiga, pemerataan modal yang efektif meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas kegiatan penambahan. Yang terakhir adalah dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan capital budgeting. 1. Melengkapi dan memperluas struktur. 2. Ciptakan produk baru. 3. Inovasi dan perluasan produk. 4. Konstruksi baru. 5. Penggantian pabrik atau perangkat lama dengan yang baru. 6. Sewa atau bangun. 7. Adaptasi struktur dan peralatan dengan peraturan resmi, lingkungan, serta keamanan. Yang selanjutnya adalah motif capital budget. Yang pertama, pengembangan produk baru. 2. Pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. 3. Modernisasi atas aktiva tetap. Teknik capital budgeting. A. Teknik perhitungan capital budgeting tanpa memperhatikan nilai waktu uang. 1. Average rate of return atau ARR adalah cara yang digunakan untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata earning after tax dengan rata-rata investasi. Yang kedua adalah payback period.
Payback period menunjukkan jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh pengembalian atas sejumlah investasi yang telah dikeluarkan. B. Teknik perhitungan capital budgeting yang mempertimbangkan faktor nilai waktu uang. 1. Net present value. Net present value adalah selisih antara aliran kas bersih yang sekarang dengan nilai investasi yang sekarang. Perhitungan metode NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan present cash inflow dikurang PV investment. 2. Profitability index. Profitability index atau benefit cost ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai penerimaan bersih sekarang dengan nilai pengeluaran investasi sekarang selama umur investasi. Perhitungan profitability index dilakukan sebagai berikut. PI sama dengan present value cash inflow per present value initial investment dikali 100%. Internal rate of return tidak lain adalah tingkat diskon atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Perhitungan IRR dapat dilakukan sebagai berikut. Biaya modal. Terdapat 3 jenis biaya modal, yaitu 1. Biaya modal sendiri, 2. Biaya modal pinjaman, 3. Biaya modal rata-rata tertimbang, di mana biaya modal ini adalah gabungan antara biaya modal sendiri dan biaya modal pinjaman. Tahap-tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus tetap ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. 4. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.